Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Di video ini saya akan membahas tentang bahasa atau salah satu dialek bahasa Aram Timur, yaitu bahasa Lisyana Mandaya atau bahasa Mandaya. Bahasa Mandaya ini merupakan salah satu atau kerabat dekat bahasa Aram Babilonia yang digunakan untuk menulis Talmud. Oke, kita mulai dengan huruf pertama. Huruf pertamanya adalah halqa. Halqa artinya lingkaran ya. Kita bisa lihat di sana bentuknya memang bulat ya. Tapi ketika halqa ini digabungkan dengan huruf lain, maka dia berubah menjadi agak segitiga. Nanti kita bisa lihat dalam contoh katanya. Yang pertama ada kata ara. Nah, di sini tulisannya itu arqa, tapi dibacanya ara. Di sini para pakar bahasa Manda itu menjelaskan bahwasannya mengapa dibacanya ara tidak arqa, karena dahulu konon kata ini diucapkan mirip seperti ardun dalam bahasa Arab. Tapi pengucapan ini lambat laun hilang, sehingga tidak tahu cara mengucapkan huruf yang sebelumnya diucapkan. Tetapi masih disisakan huruf qaf di sana atau qa di sana sebagai penanda bahwasanya kata ara atau arqa ini pernah diucapkan dengan pelafalan yang tepat seperti itu. Kemudian juga dalam bahasa Manda ini setiap vokal A panjang itu lebih kepada O, seperti orang-orang Iran mengatakan Iran, Asbahan, seperti itu. Mungkin karena pengaruh dari bahasa Persia ya, karena memang secara geografis letak suku atau kaum Manda ini di daerah Irak dan Iran. Kita coba lihat kata kedua, yaitu kata olma atau olma yang artinya dunia. Kemudian juga ada kata arba ya. Arba asalnya adalah kata arba'a. Dalam bahasa Manda ini huruf ain itu hilang. Salah satu huruf ain, nanti ada huruf-huruf lain yang jadi ciri khas bahasa Semet itu hilang dari pengucapan aslinya. Kemudian kita ke huruf kedua, yaitu ba. Nah, pengucapannya ini bisa ba, bisa v, bisa f, bisa v. Ya, jadi ada banyak variasi pengucapannya. Contohnya di sini ada kata baruhi ya. Baruhi artinya keberkahan. Kalau bahasa Arabnya sama dengan barokah atau mubarak ya, diberkahi. Nah, di sini ada huruf K yang diberi garis, artinya dibacanya dia tipis ya. Jadi bukan baruki tapi baruhi. Kata kedua yaitu kata avatar ya. Di sini boleh diucapkan avatar, avatar atau awatar. Avatar ya. Jadi huruf ba ini punya banyak pengucapan. Di sini contoh ba dalam posisi kedua dalam kata. Kalau di awal dibacanya tebal ba, kalau di kedua bisa awa, ava, atau ava. Kemudian huruf ketiga yaitu ga. Contohnya adalah kata ginza. Di sini ada ginza ya. Ginza ini adalah kalau bahasa Arab adalah kanzun. Orang-orang Mandaik ini mempunyai kitab suci bernama Ginza Raba. Ginza Raba ya, artinya kanzul azim ya, atau harta yang agung. Kemudian berikutnya adalah ada kata nabagh ya. Nabagh. Nah, kalau huruf ga di akhir itu seperti huruf ghain dalam bahasa Arab. Nabagh. Nabagh artinya bangun ya, atau bangkit. Kemudian ada huruf da. Nah, ini da. Contohnya adalah kata drash ya, drash. Ini artinya mengajar, drash seperti darasa dalam bahasa Arab. Kemudian ada kata kedua adalah had. Ya, had artinya satu. Sini ada dua pengucapan ya. Had di sini karena dia di akhir dan didahului oleh vokal.
yaitu A, maka dibacanya haz, seperti huruf za dalam bahasa Arab. Nah, ini haz. Kemudian huruf berikutnya ada huruf H. Ini seperti H dalam bahasa Arab, H besar ya. Ini mirip seperti H, pengucapannya seperti ini. Nah, yaitu contohnya adalah kata hai. Hai ini memiliki banyak arti. Bisa artinya di sini, bisa artinya akhi. Ya, akhi dalam bahasa Manda hai. Kemudian kedua adalah kata hazitha. Ya, hazitha artinya hadis baru. Nah, di sini dibacanya hazitha, hazitha atau hadisu. Huruf berikutnya yaitu huruf wa atau shina. Jadi kalau wa, kalau dibacakan semi vokal w, kalau shina dia sebagai mater lektionis atau huruf mad ya, yang bunyinya o atau u. Contohnya di sini ada kata warda ya. Warda artinya bunga atau wardo. Kemudian di sini huruf wa ini diucapkan sebagai huruf wa-nya. Kemudian contoh kedua lau. Lau artinya laisa kalau dalam bahasa Arab ya, laisa tidak. Nah, seperti itu laisa. Kemudian ada lagi kata di sini posisinya sebagai huruf mad atau mater lektionis ya. Kemudian berikutnya adalah mod ya. Di sini contohnya kata mod sebagai penanda vokal o. Nah, jadi bahasa Manda ini salah satu kemudahannya adalah dia tidak punya harkat sebagaimana bahasa Arab, bahasa Ibrani atau bahasa Suryani. Tapi di vokalnya itu dilambangkan dengan huruf halqa, shina, dan nanti aksa yang huruf ya-nya. Oke, berikutnya adalah huruf za ya. Ini za. Contohnya adalah kata zawa artinya zauj atau zaujah ya, pasangan zawa. Kemudian ada lagi kata zandiqa. Nah, ini zandiqa adalah kata yang sangat populer dalam bahasa Arab ya. Zandiqa ini sebenarnya bukan berasal dari bahasa Manda, tapi dari bahasa Pahlavi ya. Zindik ya. Dari kata zindiki yang diambil dari bahasa Avesta zanda, artinya bid'ah atau sesat. Kemudian huruf berikutnya adalah huruf E. Nah, ini huruf yang unik ya. Jadi huruf E ini tidak dijumpai kecuali dalam beberapa kasus ya. Dia hanya ada untuk dhamir muttasil ya. Untuk dhamir muttasil atau kata ganti orang ketiga sebagai objek preposisi atau sebagai kepemilikan. Contohnya ada kata ketabe. Jadi huruf ini itu pada asalnya bunyinya seperti huruf H, tapi ini hilang dalam pengucapan aslinya ya. Dan dia tidak digunakan kecuali dalam bentuk-bentuk dhamir muttasil seperti ini. Ketabe. Kemudian bukunya artinya ya. Kalau ketaba kan ketaba itu artinya buku. Kalau ketabe bukunya. Kemudian contoh kedua adalah minne ya, minne darinya, minhu kalau bahasa Arabnya minhu. Minne ini ada dhamirnya. Jadi dia pengucapan jadi e bukan h lagi. Kemudian le baginya, miliknya le. Dan B padanya. Nah, seperti itu ya. Baik, huruf berikutnya ini huruf ta, seperti ta dalam bahasa Arab ini ya. Ta, contohnya adalah kata tuba. Ini sama persis seperti tuba dalam bahasa Arab ya. Sama seperti tuba dalam bahasa Arab. Lebih baik ya. Kemudian ada juga talam ya, talam artinya zalam, zalama. Nah, ini menjadi talam. Jadi huruf za
menjadi ta dalam bahasa Mandanya. Kemudian huruf berikutnya adalah huruf ya atau aksa. Aksa itu artinya aks, terbalik. Maksudnya terbalik dari huruf wa. Tadi kalau wa seperti ini, kalau ya balik ke belakang. Ya, seperti aksa. Ya digunakan apabila dia menjadi semivokal, bunyi ya. Kalau aksa digunakan sebagai penanda vokal i atau mater leksionis untuk bunyi i. Di sini ada contohnya kata Yarden, Yardena, Yardena, artinya adalah sungai yang mengalir. Nah, di sini kita tahu kata Jordan atau Urdun itu ternyata berasal dari bahasa Manda yang artinya sungai. Karena memang di Jordan sendiri ada sungai ya, sungai yang terkenal lah. Kemudian ada kata Yahya Yohanan, ini juga penting untuk kita ketahui. Sebagian atau banyak orang mengira Yahya itu kalau diterjemahkan ke bahasa Ibrani menjadi Yohana atau Yohanan ya. Begitu juga menjadi John. Pada dalam literatur Islam ya Yahya tetap Yahya gitu. Karena itu nama satu-satunya Bani Israel yang memiliki nama yang unik ya, Yahya. Karena kalau nama Yohana ini ditemukan bukan cuma untuk Nabi Yahya, ada nabi-nabi sebelumnya, atau ada tokoh-tokoh sebelumnya yang bernama Yohana. Nah, di sini menjadi bukti dalam bahasa Manda ini, bahasa atau kaum yang sangat mengagungkan Nabi Yahya, yang menganggap Nabi Yahya adalah nabi yang diutus untuk kaum Manda ini, mengucapkan namanya Yahya. Yahya. Kemudian berikutnya adalah Yehututha. Nah, ini unik ya. Ini artinya adalah Yahudi. Jadi huruf dal dalam bahasa Arab diganti dengan ta. Yahututha. Kemudian berikutnya adalah huruf ka. Contohnya kafruta. Kafruta atau kafir ya. Atau kufur, kekafiran, kafruta. Jadi kata kafruta ini atau kafir adalah bukan cuma berasal dari bahasa Arab, dari bahasa Ibrani, Suryani, dan Manda pun ada kata yang memiliki yang berasal dari 3 akar kata, yaitu kaf, ra, sama kaf, fa, sama ra. Kemudian berikutnya adalah kata akhil. Akhil artinya makan. Jadi kata untuk bentuk fi'il mudhari atau bentuk present. Berikutnya adalah la. Ini la sama seperti dalam bahasa Arab ya, tidak jauh beda bentuknya la. Contohnya adalah kata lebba atau liba. Ini bisa dibaca liba atau lebba. Sebenarnya ada tanda tasydid ya, yaitu ada titik di bawah hurufnya. Lebba artinya hati. Kemudian ada kata leshana artinya bahasa atau lidah ya, atau lishana. Huruf berikutnya adalah huruf ma. Contohnya adalah kata madinta artinya kota. Nah, di sini untuk huruf nun dan ta itu tidak diasimilasi, berbeda dengan bahasa Syriak yang menjadi medita. Untuk bahasa Manda tidak diasimilasi. Dan bahasa Manda itu ketika ada satu kata benda dimulai dengan huruf konsonan, double konsonan, biasanya dia memunculkan vokal i sebelumnya. Jadi walaupun secara penulisan adalah madinta, tapi pembacaan imdinsa ketika dibaca maka biasanya muncul bunyi i, imdinsa, seperti itu. Contoh kedua adalah kata maqadash, maqadsya artinya adalah muqaddas dalam bahasa Arab ya, yang disucikan. Huruf berikut adalah huruf na. Contohnya adalah kata nafsya. Nafsya ini seperti nafsun dalam bahasa Arabnya. Nah, di sini ada huruf P yang bergaris, artinya dibaca nafsya, seperti itu. Kemudian adalah kata nabiha. Nah, nabiha adalah nabiyun. Nah, di sini unik ya, ada huruf H yang muncul dibandingkan bahasa Arab menggunakan huruf ya. Bahasa Suryani ya.
Tapi dalam bahasa Aram Manda ini menjadi Nabiha. Nabiha atau Inbiha ya, bisa dibaca Inbiha ketika memang ada dua konsonan. Inbiha artinya Nabi. Huruf berikutnya adalah huruf, ini bukan huruf sad ya, tapi sa. Nanti kita lihat huruf yang sad mirip seperti huruf sa. Jadi ini huruf sin ya. Contoh katanya adalah kata sahak, artinya tertawa ya. Sahak, tertawa. Jadi huruf dha dalam bahasa Arab diganti menjadi huruf sa. Sahak. Kemudian contoh berikutnya adalah satana, artinya syaitan ya. Satana atau ya satana. Huruf berikutnya adalah huruf E. Nah, ini itu asal muasal dari huruf ain ya, karena hilang dalam bahasa pengucapan aslinya maka menjadi seperti huruf kaf ini tapi dibaca E. Dia fungsinya untuk memberikan di awal kalimat pengganti vokal A ya. Kalau A tadi kita udah belajar halqa itu seperti ini. Kalau ini E. Contohnya ada kata Emma. Ema. Nah, ini untuk bunyi E menggunakan huruf ini. Huruf Ain nih kalau bahasa Arabnya. Emma artinya ibu. Atau kata elau artinya di atas ya. Atau fauqa dalam bahasa Arabnya. Kemudian ada huruf Pa atau Fa. Contohnya adalah kata fasa. Pesa. Pesa artinya membuka ya. Ini adalah fi'il. Pesa membuka. Atau petuha, pembukaan. Petaha ya, petaha. Petaha artinya pembukaan. Fatihatun dalam bahasa Arabnya. Berikutnya adalah huruf sa. Nah, ini sebaliknya ya, berbeda. Dia mirip sin tapi ternyata dia huruf sa dalam seperti sa dalam bahasa Arab. Contohnya adalah kata salat. Ya, salat itu artinya salat ya. Shalla dalam bahasa Arab adalah seperti ini. Shalla dalam bahasa Manda salat. Kemudian berikutnya seba atau seba artinya membaptis ya. Seba atau seba ya, membaptis. Kalau bahasa Arab dia mungkin itu so, ba sama gha. Nah, gha di sini dihilangkan menjadi huruf halqa, seba, membaptis. Pembaptisan sefuta ya, atau saweta. Kemudian huruf berikutnya adalah huruf qa. Ini sama seperti qaf dalam bahasa Arab. Contohnya kufa artinya kera atau monyet ya. Kufa di sini dibacanya tipis karena ada huruf waw sebelumnya atau huruf wa atau shina ya. Kemudian berikutnya adalah kata qum, berdiri. Ini sama persis dengan qama dalam bahasa Arabnya. Kemudian ada huruf ra. Contohnya adalah kata ruha, rahma. Rahma artinya teman. Kemudian berikutnya ruha artinya ruh atau jiwa. Kemudian huruf terakhir yaitu ada huruf sya. Sama seperti shin dalam bahasa Arab. Contohnya ada kata syafta atau syafta artinya sabtu. Nah, dibacanya syaf. Kadang-kadang dibaca bukan syafta, sabta. Sama seperti huruf B ya. Safta, sabta, seperti itu. Syafta. Kemudian berikutnya syuma artinya adalah nama ya. Ism dalam bahasa Arabnya. Oke, kemudian ini ada huruf yang terpisah. Yaitu huruf ta. Oh maaf, tadi bukan terakhir ya. Ini terakhir huruf sa atau ta. Contohnya adalah kata tarmida. Nah, tarmida ini mirip dengan seperti tilmidun. Yang kalau tilmidun artinya murid, kalau tarmida itu artinya guru atau syekh. Ya. Tarmida bisa tokoh-tokoh agama Manda ini diberi sebutan tarmida. Mungkin dalam bahasa Arab syekh, dalam bahasa Ibrani itu atau dalam tradisi Yahudi rabi, dalam tradisi Syriak, Kristen Syriak itu mar ya, mar atau mara.
Kemudian contoh kedua adalah asa, artinya datang. Ini sama seperti ata dalam bahasa Arab. Dan terakhir adalah huruf tambahan ya. Ini adalah de atau da atau id. Dia adalah digunakan untuk menggabungkan dua kata. Ya, seperti dalam bahasa Syriak ya, atau bahasa Arab memang menggunakan huruf-huruf de ini untuk mengidhofatkan dua kata. Nah, contohnya ada seperti kuza demaya. Kuza demaya artinya adalah wadah air ya. Kuza demaya. Kuza demaya. Nah, ini air ya. Kuza demaya. Atau ini munzaya. Munzanya dedahba. Timbangan emas ya. Dahba emas. Munzaya dedahba. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.